Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masih membahas tentang geometri ruang, tapi khususnya pada proyeksi garis pada bidang. Nah, sebelum masuk ke proyeksi garis pada bidang, kita ketahui dulu apa itu sebenarnya proyeksi. Proyeksi secara bahasa Indonesia itu pengertiannya adalah gambar suatu benda yang dibuat rata, mendatar atau berupa garis pada bidang datar. Nah, tentunya masih bingung kalau masih hanya definisi, jadi kita langsung lanjut ke pembahasan proyeksi garis pada bidang. Nah, misalnya ada garis L melalui titik A dan B, kemudian dari titik tersebut dibuat masing-masing garis yang tegak lurus terhadap bidang V dan memotong bidang tersebut di titik aksen dan B aksen. Nah, misalnya ada bidang V seperti ini, bidang datar, kemudian ada garis L yang melalui titik A dan juga titik B, maka untuk mencari proyeksi dari garis L ini perlu kita buat garis yang tegak lurus dari titik tersebut. Jadi dari titik A dan B ini kita tarik garis tegak lurus terhadap bidang V atau sudutnya 90 derajat. Kemudian dari titik tersebut yang dibuat garis akan memotong bidang V di titik A aksen dan juga B aksen. Nah, seperti ini. Kemudian dari titik A aksen dan B aksen ini dibuat garis lurus seperti ini. Nah, garis lurus inilah yang disebut dengan proyeksi dari garis L atau bayangan dari garis L ini secara kasarnya. Nah, kalau masih bingung kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Jadi misalnya ada PQRS adalah bidang datar horizontal seperti ini, kemudian AC adalah garis yang tidak berhimpit dan tidak sejajar dengan bidang PQRS. Kalau tidak berhimpit berarti ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan kalau garis tersebut melalui bidang PQRS atau sejajar dengan bidang PQRS tersebut. Tapi di sini diketahui bahwa garisnya itu juga tidak sejajar dengan PQRS, berarti dengan kata lain ada salah satu titik dari A atau C-nya yang melalui bidang PQRS. Misalnya yang melalui bidang PQRS adalah titik A dan garisnya adalah garis AC. Maka kemudian kalau misalnya ada cahaya, ada pantulan cahaya seperti ini, pantulannya atau bayangannya dari garis AC ini dapat dicari dengan membuat garis yang tegak lurus. Garis yang tegak lurusnya dapat dari mana? Garis tegak lurusnya didapat dari yang C, karena yang A ini tidak bisa dicari garis tegak lurusnya karena dia sudah berada di bidang PQRS-nya, sehingga yang C karena masih belum berada di bidang PQRS-nya kita proyeksikan secara tegak lurus sehingga memotong atau melalui bidang PQRS di titik C aksen. Nah, kenapa ini disebut dengan proyeksi dari titik C-nya? Karena garis AC ini tegak lurus dengan garis CC aksen, sehingga proyeksi dari titik C adalah titik C aksennya, sedangkan proyeksi dari garis AC itu sendiri adalah garis AC aksen. Jadi kalau misalnya ditanya apakah proyeksi dari garis AC, maka jawabannya adalah AC aksen, sedangkan proyeksi dari titik C-nya adalah titik C aksen. Jadi untuk mencari proyeksinya kita perlu membuat garis tegak lurus dari titik tersebut ya. Kalau titik A kan sudah tidak bisa dibuat garis tegak lurus karena memang sudah berada di bidang tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa AC aksen adalah bayangan dari garis AC akibat pantulan sinar cahaya vertikal ke bidang PQRS. Nah, sehingga garis AC aksen ini disebut dengan garis AC, proyeksi dari garis AC terhadap bidang PQRS. Jadi AC aksen proyeksi dari AC terhadap bidang PQRS. Kemudian sudut theta yang ini adalah sudut antara AC dengan bidang PQRS yang diwakili oleh garis AC dan juga AC aksen. Itu maksudnya. Jadi theta ini adalah sudut dari garis AC terhadap bidang PQRS atau diwakili dengan garis AC dan juga garis AC aksen yang merupakan proyeksi dari garis AC. Nah, agar tidak bingung, kita langsung lanjut saja ke contoh soal. Contoh yang pertama yaitu diketahui kubus ABCD FGH, tentukan proyeksi garis AF terhadap bidang ABCD. Nah, kalau ditanya proyeksinya berarti
Nah, contohnya kalau misalnya ada kubus ABCD FGH seperti ini, kemudian ditanya proyeksi AF terhadap bidang ABCD, AF itu berarti garisnya seperti ini ya kan, kemudian bidang ABCD-nya di bawah alas kubus, maka proyeksinya bagaimana? Tentu saja tadi sudah kita ketahui bahwa proyeksi itu perlu kita buat garis tegak lurus terhadap bidang tersebut. Nah, di sini diketahui kalau A ini melalui bidang ABCD, sudah berada di bidang ABCD, sehingga yang perlu ditarik garis lurus adalah yang titik F, ditarik garis lurus terhadap bidang ABCD. Nah, seperti ini tegak lurus, sehingga diketahui bahwa yang menjadi proyeksi dari AF itu adalah AB, karena AB tegak lurus dengan FB, seperti itu. Jadi FB ini kan tegak lurus terhadap bidang ABCD. Nah, tapi yang diwakili oleh garis AB-nya tegak lurusnya, sehingga jawabannya adalah garis FB itu tegak lurus terhadap bidang ABCD, sedangkan titik A terletak pada bidang ABCD. Dengan demikian, proyeksi garis AF terhadap bidang ABCD adalah garis AB. Nah, untuk selanjutnya yang kedua, AH terhadap bidang BDHF. Jadi proyeksi garis AH terhadap bidang BDHF. AH itu kan garisnya. Nah, di sini diketahui bahwa garis AP itu tegak lurus terhadap bidang BDHB, sedangkan titik P merupakan pusat bidang ABCD. Karena titik H berimpit dengan bidang BDHF, maka proyeksi AH terhadap bidang BDHF adalah garis AP. Misalnya garis AH-nya seperti ini, kemudian bidang datarnya yaitu BDHF-nya seperti ini, maka kan yang H ini sudah berada di bidang BDHF, tapi yang A ini belum. Nah, maka yang bisa ditarik garis lurus adalah yang titik A, berarti kan. Tapi yang A ini tidak bisa ditarik garis ke D atau ke B karena nanti sudutnya bukan 90 derajat. Jadi di sini sudutnya ini bukan 90 derajat ya. Dan ini juga kalau misalnya AB-nya ditarik garis, yang di sini bukan 90 derajat, jadi ABD itu bukan 90 derajat, sehingga harus dibuat garis lain. Nah, kalau misalnya diketahui BD ini adalah diagonal bidang, maka AC kan juga diagonal bidang. Nah, kalau diagonal bidang itu berpotongan di titik P, maka kan otomatis AC ini tegak lurus dengan BD kalau misalnya dilihat dari tampak samping sebelah sini, ya kan? Jadi sudut di sini, sudut pertemuannya adalah 90 derajat semua. Maka bisa dikatakan bahwa AP ini tegak lurus dengan bidang BDHF, sehingga kalau misalnya ditarik garis dari titik H ke P ini, maka sudutnya APH ini yang P ini 90 derajat. Maka bisa disimpulkan bahwa HP ini adalah proyeksi dari garis AH terhadap bidang BDHF, seperti itu. Jadi proyeksi itu perlu dibuat garis yang tegak lurus. Nah, yang tegak lurus yang 90 derajat kan yang APH, bukan ADH ataupun ABF. Nah, sudutnya bukan 90 derajat, sehingga yang A ini tarik garis ke C untuk membentuk garis yang tegak lurus terhadap bidang BDHF, seperti itu. Semoga kalian paham. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.